Baik, selamat pagi Pak Irfan. Ya, selamat pagi juga Pak Herno. Iya Pak, terima kasih banyak telah hadir ya Pak di kesempatan ini ya Pak, seperti itu. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik selalu Pak Herno. Baik Pak ya. Buat Pak Herno kabar juga baik. Alhamdulillah baik nih ya. Terlihat dari kita pagi-pagi hari ini ya Pak ya. Hari ini kita bisa ketemu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita bakalan ada insight-insight baru Pak ya, gitu ya, mengenai perkembangan pendidikan di sekolah kita Pak ya. Ya, jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak Irfan telah hadir di sini. Saya sebagai supervisor Pak, seperti itu, ingin berbicara atau menemani nih menurut saya Pak Irfan dalam keseharian. Di sini Pak Irfan kan memang sebagai guru kelas ya Pak, seperti itu guru kelas ya Pak, guru kelas. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irfan, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Karena saya melihat Pak Irfan ini selama mengajar ada hal yang harus dikembangkan Pak, seperti itu. Nah, kira-kira dengan keberadaan saya di sini Pak, apa kompetensi yang akan dikembangkan Pak? Oke, baik Pak Herno. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Herno yang sudah meluangkan waktunya berkesempatan pagi hari ini sesuai dengan janji saya kepada Pak Herno ya, untuk membantu permasalahan saya secara pribadi dalam suatu pekerjaan saya. Mungkin dari pertanyaan yang Pak Herno tersebut sampaikan pada saya, pengembangan kompetensi yang saya miliki mungkin di salah satu ketiga tersebut kan ada kehadiran penuh, mengembangkan aktif, serta pertanyaan berbobot. Mungkin yang saya harus perhatikan itu ada dua sih Pak. Dari pribadi saya itu yang harus saya belum kuasain. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot gitu Pak Erno. Oh iya, baik. Jadi saya konfirmasi lagi Pak ya, bagian yang nanti akan saya amati tadi di bagian mendengarkan aktif sama apa tadi Pak? Pertanyaan berbobot. Oke, membuat pertanyaan berbobot Pak ya. Oke, baik Pak Irfan. Lalu selanjutnya bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan Pak terhadap 3 kompetensi yang sudah Bapak miliki Pak? Mungkin dari salah satu yang saya sebutkan itu mungkin saya tentang mendengarkan aktif. Karena saya kan sebagai coach itu harus fokus mendengarkan coach saya menyampaikan permasalahan-permasalahannya agar juga saya fokus juga memberikan solusi atau menyampaikan mengantarkan masalah coach saya itu selesai gitu Pak. Oke, ya baik Pak. Jadi ya dan sekali lagi Pak, harapan dari observasi yang akan kita lakukan selama kebersamaan kita di pagi hari ini, kira-kira apa Pak harapan Pak Irfan nih setelah Bapak tadi menyadari bahwa ada yang perlu Bapak tingkatkan Pak kemampuannya Pak. Kira-kira harapan Bapak terhadap observasi yang saya lakukan seperti apa Pak? Harapan saya dari kegiatan observasi ini mungkin dari kesulitan saya yang mendengarkan aktif itu terpecahkan gitu Pak. Jadi saya kan sudah dapat menguasai bagaimana sih teknik cara mendengarkan aktif seperti itu. Dan mungkin nanti apabila ada kekurangan pribadi dari saya, mungkin terbantulah dengan hadirnya Pak Herno di sini ya, dan menjadi solusi saya sebagai coach. Mungkin ada kekurangan atau harus diperbaiki dari pribadi saya sehingga nanti kegiatan-kegiatan coach selanjutnya itu saya bisa lebih baik lagi gitu Pak Herno. Ya, baik Pak Irfan. Jadi tujuan sangat baik ya Pak. Ya, baik Pak Irfan, silakan untuk menemui coachingnya Pak. Karena nanti juga saya akan tetap bersama dengan Bapak, gitu ya. Artinya di sini coba saya akan lihat, saya observasi karena sebagai supervisor saya bertanggung jawab nih terhadap perkembangan dari Pak Irfan sebagai coach. Seperti itu ya. Baik Pak Irfan, silakan untuk menemui coachingnya Pak. Oke, baik Pak Herno, saya izin untuk memanggil coach saya. Ya, terima kasih Pak Herno. Iya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Hana. Ya, silakan duduk Hana. Pak Irfan, saya boleh ganggu sebentar waktunya? Kebetulan saya lagi kosong dan ada luang, bisa diganggu kok. Tenang. Ya, terima kasih Pak Irfan. Oke, Bu Hana, gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Pak Irfan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, sesuai dengan kita janji ya. Dan Iya, Pak. kebetulan jam ini dan hari ini ya, saya bisa meluangkan waktu
untuk Bu Lihana. Nah, kira-kira kedatangan Bu Lihana ini eh, ada sesuatu permasalahan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Lihana? Iya Pak, sebenarnya saya ada permasalahan yang ingin saya sampaikan, saya diskusikan terkait perilaku atau prestasi murid saya yang saya rasakan di tahun pelajaran yang baru ini sangat menurun dari tahun-tahun sebelumnya Pak, khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris Pak. Iya, berarti permasalahan Bu Lihana itu pada pembelajaran bahasa Inggris Iya, ya. Pak. Kebetulan Bu Lihana itu apa? Saya guru bahasa Inggris Guru bahasa Pak. Inggris dan kelas baru ya. Iya Pak, gitu kelas ya. 7 Pak. Kelas 7. Oke. Menurut pengamatan Bu Lihana, kira-kira apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut? Ya, sebenarnya kan saya kasih tahu nih Pak, saya kan baru tahun ini mengajar kelas 7 Pak. Sebelumnya saya kan mengajar kelas 9 dan di kelas 9 itu saya tidak menemukan permasalahan ini. Nah, ketika saat ini saya mengajar kelas 7, ternyata saya agak shock ya Pak, saya melihat anak-anak di kelas 7 itu pasif sekali dalam bahasa Inggrisnya Pak. Begitu Pak. Jadi itu yang mau saya cari solusi permasalahannya nih Pak. Oke, berarti di kelas 7 ini ya berarti Iya, Bu Lihana Pak. kebetulan baru ya. Iya Pak, saya baru Menjadi Pak. kelas 7 ini dan pasif anak-anaknya dalam kegiatan bahasa Inggris Iya. ya gitu ya. Berarti berdasarkan tersebut kondisi ideal apa yang ingin kira-kira Bu Lihana capai itu kira-kira seperti apa? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan itu Pak, mereka bisa mulai aktif dalam berbicara bahasa Inggris, walaupun dalam kalimat atau kata-kata yang sederhana. Saya ingin mereka berani Pak dalam berbicara, dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Inggris, walaupun hanya sekedar menyapa, memberi salam, berterima kasih. Saya ingin sekali idealnya mereka tuh sudah bisa harusnya berbicara dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Itu yang saya belum temukan di kelas 7 ini Pak. Saya berharap mereka bisa lebih aktif dalam berbicara bahasa Inggris Pak. Oke, berarti ideal dalam berbicara ya dalam bahasa Inggris Iya. di kelas 7 ini berarti agak kurang ya, dan Bu Lihana itu mengharapkan di kelas 7 ini minimal anak tersebut bisa berbicara atau bahasa Inggris seperti itu ya, Iya. dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Berarti berdasarkan kondisi sekarang sih menurut skala nih Bu Lihana dari level 1 sampai level 10 itu kira-kira dalam posisi sekarang di kelas 7 ini Bu Lihana itu di level berapa? Saat ini saya masih mengelas di level 5 sampai 6 lah Pak. Anak-anak itu saat ini ada di level itu Pak. Oke, berarti di antara level 5 dan 6. Iya, Nah, kemungkinan di antara level 5 dan itu 6 itu yang menyebabkan di level tersebut di kenapa itu Bu Lihana? Baik Pak, setelah saya menelusuri ya Pak, saya bertanya juga dalam pembelajaran. Saya agak kaget tadi kan saya bilang Pak. Nah, saya berusaha mencari tahu kenapa mereka seperti itu. Ketika saya bertanya mereka tidak menjawab, atau ketika saya mendekati mereka malu atau takut. Nah, saya bertanya beberapa anak, ternyata ketika di SD itu mereka tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris Pak, karena anak-anak saya itu kan banyak dari SD negeri juga ya Pak. Nah, ternyata di beberapa SD negeri tidak ada guru bahasa Inggrisnya Pak. Itu yang membuat mereka memang tidak dapat pembelajaran bahasa Inggris, yang membuat mereka jadi pasif Pak. Jadi mereka takut, menganggap bahasa Inggris itu pembelajaran yang menakutkan gitu Pak. Jadi itu yang membuat mereka pasif Pak. Oke, berarti kemungkinan itu terjadi karena di sekolah sebelumnya itu karena tidak mengenalkan bahasa Inggris. Iya. Sehingga Bu Lihana itu menjadi permasalahan ya, sehingga anak-anak tersebut emang awam dalam bahasa Inggris, apalagi berbicara sederhana dan mengerti sederhana. Nah, dari kendala tersebut kira-kira dari pribadi Bu Lihana ada sih langkah-langkah yang Bu Lihana akan melakukan seperti itu? Baik Pak, ada sih Pak, saya sudah terpikir ide-ide langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid saya dalam berbahasa Inggris Pak, khususnya di dalam kelas saya. Mungkin selama ini karena saya juga baru mengajar di kelas 7, saya mungkin kurang bervariasi Pak dalam menciptakan media-media yang menarik atau merangsang mereka untuk tertarik dalam bahasa Inggris.
saya juga mungkin belum terlalu berdiferensiasi dalam pembelajaran. Saya masih menyamaratakan mereka, padahal tadi dasarnya mereka banyak yang tidak belajar bahasa Inggris pada awalnya di kelas SD. Nah, saya menyamaratakan tuh Pak, karena saya menganggap bahwa bahasa Inggris di SMP itu kan menjadi pelajaran wajib ya Pak, sehingga anak-anak harus, menurut saya harus bisa, harus mampu. Ternyata ya saya harus menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Nah itu yang belum yang sudah yang saya lakukan Pak. Dan masih banyak lagi Pak rencana saya ingin mengaktifkan kembali English Club di sekolah saya yang sudah mulai pasif. Terus saya juga ada, sebenarnya di sekolah ada program yang namanya English Day Pak. Itu dilaksanakan setiap minggu pertama hari Kamis setiap bulan. Nah English Day itu juga hanya sebetulnya jadi proyeknya guru bahasa Inggris saja Pak, karena kita aja yang guru bahasa Inggris yang selalu menggaungkan itu, sehingga saya ngerasa kurang mendapat dukungan untuk di kegiatan itu Pak. Oke, berarti Bu Lihana sudah melakukan banyak sekali langkah-langkahnya ya berarti ya, kayak melakukan di kelas dengan melakukan metode berdiferensiasi, terus juga ada bahkan ada sesuatu yang dilakukan oleh Bu Lihana seperti English Day ataupun yang lain-lainnya ya berarti ya. Iya, Pak. Dari metode tersebut kira-kira ada sih yang metode yang Ibu Lihana inginkan gitu selain dari yang Ibu Lihana sebutkan? Ya, metode lain juga mungkin saya akan menuliskan atau membuat poster-poster dalam bahasa Inggris yang akan saya tempelkan di berbagai sudut di sekitaran kelas, di lorong, bahkan di seluruh bagian-bagian di sekolah mungkin ya Pak. Jadi mulai membiasakan mereka untuk terbiasa membaca, melihat, mendengar bahasa Inggris. Dan juga saya akan selalu berusaha untuk selalu berusaha menyapa atau bertanya kepada mereka dalam bahasa Inggris, tidak hanya di kelas tapi ketika bertemu di jalan atau di sekolah atau di mana. Ketika saya bertemu dengan murid, saya akan berusaha untuk maksimalkan mengajak mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris walaupun dalam kalimat yang sederhana Pak. Itu yang saya lakukan. Bu Lihana sudah melakukan selain metode itu ya, seperti membuat poster-poster di lorong-lorong, bahkan ada kegiatan menyapa seperti itu dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Kira-kira dari metode yang Ibu Lihana jelaskan itu dari salah satunya dari awal sampai akhir, kira ada sih metode yang lebih spesifik gitu menurut Bu Lihana? Metode yang lebih spesifik ya, itu saya Pak merangsang keaktifan anak di kelas dengan mengajak mereka untuk selalu berani berbicara, karena kan mereka selama ini takut ya Pak, takut berbuat kesalahan dan mereka merasa asing. Jadi saya selalu akan di kelas berusaha untuk sebisa mungkin selalu akan mengajak anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris dan mengajak mereka untuk berani, tidak takut untuk membuat kesalahan. Jadi mungkin saya akan mulai metode itu yang paling spesifik dari kelas saya yang saya ajar Pak. Kemudian nanti setelah itu, setelah saya ajar sudah mulai bisa saya rangkul atau bisa saya cover semua, akan saya kembangkan ke luar kelas yang saya ajar lebih luas lagi. Oke, berarti luar biasa ya Bu Lihana ya. Berarti sudah yang benar-benar menurut Bu Lihana pribadi metode statistik itu spesifik itu seperti merancang keaktifan kelas, dimana juga suatu hal yang baik ya untuk menggali siswa tersebut ya untuk bisa bahasa Inggris. Kira-kira dari metode yang Ibu Lihana jelaskan dari merancang keaktifan kelas itu kira ada di level berapa skala dari 1 sampai 10 menurut Lihana? Baik Pak, kalau metode-metode yang tadi saya sebutkan sudah bisa saya laksanakan baik, saya berharap level anak saya itu ada di level 8 sampai 9 ya Pak. Minimal 8 lah Pak, mereka sudah ada di level 8 kalau metode yang saya lakukan berjalan dengan baik Pak. Oke, berarti Ibu sudah bisa menilai ya di level 8 sampai 9. Kira-kira yang menyebabkan di level 8 9 itu dengan menggunakan metode tersebut apa itu boleh Hana? Ya, dengan keaktifan itu ya Pak. Jadi kalau anak-anak sudah aktif, sudah bisa berani, tidak takut lagi berbicara bahasa Inggris, mereka sudah terbiasa mendengar kata-kata atau kalimat bahasa Inggris, mereka juga sudah bisa melakukan percakapan sehari-hari yang sederhana dengan teman-temannya. Bagi saya itu suatu keberhasilan dan sudah minimal di level 8 tadi Pak. Oke, jadi kan sudah mengetahui ya levelnya juga, terus cara metode juga. Berarti sekarang pribadi Ibu Lihana nih, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu Lihana? Gitu. Jadi
saya sudah tahu nih Pak cara sebenarnya masalah itu yang saya hadapi ternyata ya sebenarnya saya bisa menyelesaikannya itu ya Pak, dengan melakukan tadi saya bilang saya merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya kreatif dalam menciptakan media atau metode pembelajaran, saya mengaktifkan kembali English Club, menggerakkan kembali ke pembiasaan English Day. Nah, kalau saya bisa dengan konsisten melakukan hal itu semua, saya berkomitmen saya akan menjalankan itu dengan konsisten ya Pak. Saya akan melaksanakan itu dengan baik dan harapan anak-anak saya akan semakin lebih aktif lagi dalam belajar bahasa Inggris Pak, dan semakin tertarik untuk belajar bahasa Inggris lagi. Oke, luar biasa ya, berarti Bu Lihana sudah mengetahui ya cara permasalahan Bu Lihana sendiri, dan Bu Lihana sendiri juga sudah membuat suatu rancangan ya dalam permasalahan ini. Berarti kira-kira nih Bu Lihana kan sudah mengetahui permasalahannya dan sudah mengetahui rancangannya juga, kira-kira butuh waktu kapan Bu Lihana untuk melakukan permasalahan ini? Jika di kelas saya sudah mulai melakukan Pak, walaupun belum sempurna, saya sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan mulai belajar untuk lebih kreatif lagi dalam pembelajaran sehingga anak-anak mulai tertarik. Baik, selamat sore Pak Irfan. Iya, selamat sore Pak Iya Hernomo. nih, jadi tadi saya sudah tak terasa Pak Irfan ya, sudah sore. Tadi saya melihat Pak Irfan sudah melakukan coaching ya terhadap coachingnya Bu Lihana ya Pak Irfan ya. Iya, kebetulan Bu Lihana itu teman sejawat saya di sekolah Pak. Oh iya, baik. Bagaimana perasaan Pak Irfan setelah melakukan coaching terhadap coachingnya Bu Lihana? Perasaan saya luar biasa ya Pak ya. Saat saya melakukan coaching dengan Bu Lihana, dan di situ saya mendapatkan sesuatu yang harus saya perbaiki gitu. Seperti yang dari awal ya saya sampaikan kepada Pak Hernomo, kekurangan saya itu mendengarkan aktif gitu. Dan saya bahkan bukan hampir ya, memberikan solusi kepada coach saya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan gitu Pak Hernomo. Oke, baik. Ya, baik Pak Irfan. Sebelum saya menyampaikan hasil supervisi saya, tadi beberapa hal Pak Irfan telah sampaikan ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu Pak Irfan kembangkan. Nah, apa yang membuat Pak Irfan menilai demikian, Pak? Ya, karena yang tadi ya, Peno ya. Di awal pembicaraan kita sebelum ini, kekurangan saya di mendengarkan aktif ya, agak kurang. Dan saya juga dalam proses coaching juga itu mendapatkan kesulitan kefokusan pribadi saya, sehingga saya ingin gitu menyampaikan solusi gitu. Dan di proses coaching juga kan tidak terbolehkan dalam menyelesaikan atau memberikan gitu kan masukan kayak gitu. Itu saya hampir nyaris ke situ, bagian situ Pak Hernomo. Ya, tapi di luar itu Pak Irfan sudah saya lihat sangat luar biasa ya Pak Irfan ya dalam melakukan coaching terhadap Ibu Lihana. Baik Pak Irfan, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak tadi selama Bapak melakukan coaching. Jadi tadi betul pada saat coaching itu Bapak pertama saya akan memberikan dulu apresiasi karena Bapak tadi saya lihat sudah melakukan atau memberikan pertanyaan sangat berbobot gitu. Artinya dari Bu Lihana sudah sangat jelas dan sangat terbuka pikirannya bahwa Bu Lihana telah bercerita dengan baik, bagaimana Bu Lihana ibaratnya Pak Irfan tuh menggunakan pertanyaan yang bisa memancing pengetahuan dari Bu Lihana ya Pak Irfan ya, seperti itu. Lalu juga tadi Bapak juga sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, gitu, ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Nah, namun demikian tadi disampaikan di awal perbicaraan kita Pak, bahwa ada beberapa hal yang harus dikembangkan ya Pak ya, seperti itu. Jadi tadi betul sekali Pak, tadi Bapak saya lihat memang frekuensi Bapak dalam memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan itu hampir memberikan jawaban buat Bu Lihana ya, seperti itu Pak ya gitu. Jadi juga tadi Bapak lumayan banyak memberikan masukan gitu Pak ya, saran gitu. Nah, jadi untuk kedepannya nih Pak Irfan, kira-kira dengan kejadian ini, kira-kira kedepannya nih Pak Irfan, tindak lanjutnya nih setelah mengetahui tadi Pak Irfan setelah melakukan coaching terhadap Bu Lihana, kira-kira bagaimana cara mengembangkan nih Pak kompetensi yang Bapak tadi dirasa masih butuh dikembangkan Pak? Oke, baik Pak Hernomo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak
sudah banyak masukan dari Pak Herno buat saya nih. Biasa selama proses coaching ini berarti ada hal-hal yang harus saya perbaiki pada pribadi saya untuk nanti proses coaching selanjutnya itu saya akan lebih baik. Seperti saya akan meningkatkan kompetensi diri saya agar lebih baik lagi ya. Khususnya kesulitan saya itu emang itu dia Pak Herno, mendengarkan secara aktif dari kegiatan coaching tersebut, dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan kegiatan coaching saya mudah-mudahan tidak ada suatu kendala atau permasalahan lagi, dan dalam pribadi saya pun terdapat peningkatan yang lebih baik lagi gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Pak, harapan Bapak bisa terlaksana ya Pak, dengan tetap optimis ya Pak untuk perbaikan lebih baik dan kemakannya. Ya, baik. Nanti dari hasil supervisi ini Pak akan saya catat dalam form supervisi akademik ya Pak ya, sebagai arsip buat nanti buat saya sendiri dan buat Pak Irfan secara pribadi, seperti itu. Ya, baik Pak Irfan, itu aja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menghasilkan suatu nilai positif ya Pak buat Bapak pribadi dan buat saya juga, seperti itu. Baik Pak Irfan, boleh meninggalkan ruangan dan melanjutkan kegiatan selanjutnya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Herno atas waktunya. Saya izin pamit untuk melakukan aktivitas lagi Pak Herno. Baik Pak Irfan, terima kasih Pak ya. Ya, waalaikumsalam Pak Irfan. Selamat pagi Pak Herno. Pagi Pak Irfan. Iya. Untuk kabar hari ini bagaimana Pak Herno kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini saya baik. Ya, alhamdulillah pagi ini tadi sudah istirahat cukup, sarapan juga cukup saya Pak Irfan. Seperti itu Pak. Oke. Sesuai dengan kita ada janji. Ya. Kebetulan hari ini saya baru bisa Pak Herno. Mohon maaf Pak ya. Irfan. Setelah Pak Herno beberapa lama Pak kapan bisa, akhirnya saya bisa menyempatkan waktu. Kebetulan saya sebagai supervisor Pak Herno pada hari ini saya akan menemani dan mengamati Pak Herno dalam kegiatan coaching hari ini Pak Herno. Iya. Oke, udah pada siap Pak Herno pada? Ya, saya ya bismillah ya Pak Irfan gitu. Artinya di sini saya mau melakukan coaching, makanya saya alhamdulillah beruntung nih ketemu Pak Irfan hari ini bisa ya Pak. Karena memang ada beberapa hal yang saya ingin dapat masukan nih Pak, insight gitu Pak. Oke, baik Pak Herno ya. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching Pak Herno dengan coachingnya, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk Pak Herno ya, kegiatan yang membantu mengembangkan kompetensi itu bagian yang mana? Oh iya, iya Pak. Jadi saya menyadari ya Pak bahwa dalam coaching itu memang butuh banyak kompetensi ya Pak. Bu Sarah ingin mengetahui nih, karena saya lihat dari teman-teman juga melihat bahwa sepertinya Bu Sarah sedang ada permasalahan ya Bu ya? Iya, gitu betul, ya. Ya. Baik, kira-kira permasalahan apa ya Bu yang sedang Ibu hadapi ya sekarang? Iya Pak, jadi memang kebetulan saya menemui Pak Nawani untuk berdiskusi Pak terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, jadi kan kita sudah masuk di tahun ajaran baru ya Pak. Pastinya ada peserta didik baru nih yang masuk ke sekolah, khususnya di kelas 7. Nah, yang saya hadapi ini adalah keberagaman pemahaman peserta didik kelas 7 dalam mata pelajaran bahasa Arab. Ya, kan saya mengajar bahasa Arab nih Pak. Nah, peserta didik ini kebanyakan dari SD yang sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mempelajari bahasa Arab. Nah, di situ kesulitan saya Pak. Baik Bu Sarah. Ya, memang permasalahan yang umum terjadi ya Bu ketika memang di awal tahun ajaran seperti sekarang ya Bu Sarah ya. Ya, jadi berikutnya tujuan pembelajaran apa nih Bu? Kan kita memang berharapnya dari hasil diskusi kita ada yang didapatkan ya Bu ya, seperti itu. Nah, kira-kira tujuan pembicaraan kita apa nih Bu siang ini, dan juga harapan dari Bu Sarah Ya, terhadap tujuan diskusi kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi Pak atas permasalahan saya seperti itu, dan harapan saya bisa mengatasi permasalahan saya ini Pak di kelas 7 khususnya. Baik. Menurut pengamatan Ibu nih, secara melihat dari permasalahan yang ada ya Bu, kira-kira penyebabnya apa ya Bu Sarah? Kenapa bisa sampai terjadi permasalahan seperti ini ya Bu? Ya, yang pertama memang karena dari sekolah sebelumnya Pak, yang SD sebelumnya nih beberapa peserta didik kan tidak
ada mata pelajaran bahasa Arab ya Pak. Kalaupun ada itu hanya sekilas pemahaman kelas 7 ya terhadap pelajaran bahasa Arab, karena Bu Sarah sendiri kan memang guru bahasa Arab ya, jadi menemukan permasalahan tentang keberagaman pemahaman bahasa Arab Pak di kelas 7 gitu. Nah, Oke, berarti permasalahan dalam bahasa Arab ya, betul. Coach Bapak ya tersebut Iya, ya. betul. Oke. Baik Pak Hernowo, dari kegiatan yang saya amati, kegiatan coaching Bapak, mungkin ada beberapa yang saya ingin tanyakan dan ada beberapa nanti saran dari Bapak.